Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan NIM 20042202, berasal dari Ilmu Administrasi Negara. Ini merupakan tugas pertemuan keempat dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Yulia Hanoslina, SIP MAP. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan perilaku individu dalam organisasi? Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku setiap individu dalam organisasi pasti beragam atau berbeda-beda, karena individu satu pasti berbeda dengan individu lainnya. Selanjutnya itu karakteristik yang dimiliki individu akan dibawa ketika individu tersebut memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi. Dan organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri. Jadi terkadang terjadi disconnect atau ketidakcocokan antara karakter individu dengan karakter organisasi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama ada karakteristik biografi. Secara biografis, individu memiliki karakteristik yang jelas, bisa terbaca seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, yang semua itu memiliki hubungan signifikan dengan produktivitas atau kinerja dalam suatu organisasi dan merupakan isu penting dalam dekade mendatang. Yang kedua itu dari kajian beberapa bukti riset memunculkan kesimpulan bahwa usia tampaknya tidak memiliki hubungan dengan produktivitas dan para pekerja tua yang masa kerjanya panjang akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengundurkan diri. Demikian pula dengan karyawan yang sudah menikah, angka keabsenannya pun menurun. Selanjutnya itu kepribadian. Kepribadian ialah sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Dan selanjutnya itu persepsi. Persepsi merupakan suatu proses memprihatinkan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Persepsi memainkan peranan yang sangat luas dalam bagaimana seseorang memandang pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan keseluruhan organisasi di mana dia bekerja. Seringkali terjadi bias persepsi atau kesenjangan antara apa yang individu persepsikan dengan apa yang realitas benarnya terjadi. Karena itu, setiap individu dalam organisasi memiliki dorongan dan kebutuhan untuk senantiasa melakukan check and balance antara realita yang terjadi di alam nyata dengan yang tertanam pada alam pikiran. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi merupakan alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu atau motive for action yang terbangun melalui proses yang mengatur arah intensitas dan persistensi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Pada konteks organisasi, maka motivasi merupakan proses untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Semakin seseorang melihat bahwa tujuan individunya akan semakin besar terwujud bila tujuan organisasinya tercapai, maka individu tersebut akan termotivasi bila persepsi sebaliknya, bahwa tujuan individu mustahil untuk dicapai. Melalui tercapainya tujuan organisasi, maka individu itu akan mengalami demotivasi atau bahkan hilang motivasi bekerja di organisasi. Selanjutnya yaitu sikap dan nilai. Sikap merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan juga values atau nilai merupakan ide-ide individual yang merepresentasikan mengenai kesimpulan pribadi mengenai baik atau buruk seseorang, sesuatu, sebuah ide, ataupun suatu kondisi. Nilai-nilai mengandung judgmental elemen terhadap sesuatu yang diketahui seseorang baik yang pernah dialaminya maupun tidak. Selanjutnya itu kemampuan. Kemampuan yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja yang menghasilkan produktivitas. Selanjutnya yaitu pembelajaran atau learning individual. Pembelajaran atau belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman atau latihan. Belajar tidak hanya mengubah sikap dan pikiran, tetapi yang lebih penting lagi, belajar harus mengubah perilaku subjek ajar.
Nah, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Individual decision making atau pengambilan keputusan merupakan proses atau pola seseorang dalam membuat pilihan atas beberapa alternatif yang tersedia dalam bertindak untuk menyelesaikan suatu masalah. Sama halnya dengan persepsi, membuat keputusan pun memiliki banyak bias. Terjadi perbedaan yang mendasar antara apa yang ada di alam pikiran sebelum membuat keputusan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada realita yang ada. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagan tentang tingkatan individual, di mana dalam bagan ini terdiri biographical karakteristik, personality, values and attitudes, ability, perception, motivation, individual learning, dan individual decision making. Pada personality, arah tanda panahnya mengarah kepada persepsi. Hubungan persepsi dengan kepribadian di mana adalah persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan atau ekspektasi. Dalam persepsi ini, individu dapat mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Pada personality, arah tanda panahnya mengarahkan ke motivasi. Ini berhubungan dengan motivasi dan kepribadian itu memiliki seperti dorongan yang menggerakkan perilaku dan memberikan arah serta tujuan bagi perilaku seseorang. Ketika motivasi mengarahkan kekuatan yang mengakibatkan perilaku seseorang memiliki tujuan, maka kepribadian akan mengarahkan perilaku yang dipilih untuk mencapai tujuan. Dalam situasi yang berbeda, kepribadian berkaitan dengan kualitas pribadi yang bertahan lama, yang memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan diri dan berespon terhadap dunia sekitarnya. Selanjutnya yaitu values dan attitudes. Ini mengarahkan kepada motivasi. Hubungannya dapat kita lihat di mana ketika kita memaknai sikap sebagai kecenderungan berperilaku dan motivasi adalah dorongan untuk berperilaku. Tampak jelas bahwa kedua konsep tersebut berhubungan sangat erat dengan perilaku. Misalnya saja, seorang laki-laki yang mempunyai sikap negatif terhadap seorang perempuan tertentu cenderung tidak mempunyai kemauan atau motivasi untuk dekat lagi, apalagi mencintai perempuan tersebut. Jadi, sikap seseorang yang negatif atau positif terhadap sesuatu objek atau subjeknya dapat diinterpretasikan secara kuat bahwa seseorang tersebut mau atau tidak mau melakukan sesuatu terhadap objek atau subjek tertentu tadi. Selanjutnya yaitu ability terhadap individual learning. Hubungannya ini memiliki kemampuan akan menjadikan individu untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan tanpa keraguan untuk salah, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Dengan kemampuan yang dimiliki individu ini, ia bisa meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu persepsi yang mengarahkan tanda panahnya kepada individual decision making. Ini berkaitan dengan individu-individu dalam organisasi membuat keputusan, artinya mereka membuat pilihan dari dua alternatif atau lebih. Pembuatan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap masalah. Setiap keputusan menuntut penafsiran atau evaluasi terhadap informasi. Data lazimnya diterima dari berbagai sumber, dan data itu perlu disaring, diproses, dan ditafsirkan. Data manakah yang relevan dengan keputusan dan mana yang tidak. Persepsi ini dari pembuat keputusan akan menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya yaitu hubungan kemampuan dengan pengambilan keputusan atau ability yang mengarahkan tanda panahnya kepada individual decision making. Orang yang memiliki kemampuan pada dirinya, ia dapat mengambil keputusan sesuai dengan keadaannya, dan ia telah menimbang bagaimana ia tahu konsekuensi dari keputusan yang diambilnya, sehingga ia mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam kegiatan keorganisasian maupun individu, baik itu berupa permasalahan yang sifatnya ringan maupun kompleks. Selanjutnya yaitu hubungan individual learning yang arah tanda panahnya kepada individual decision making.
Individual learning berkaitan dengan keterampilan dan kreativitas individu, di mana apabila mereka memiliki kemampuan tersebut, maka ia mampu menemukan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah, kemudian memilih salah satu alternatif yang bermanfaat bagi pencapaian organisasi, seperti halnya inovasi, memungkinkan pengambilan keputusan melaksanakan keputusan dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Pengambilan keputusan ini dengan tidak kreatif mempunyai kecenderungan untuk membuat keputusan secara emosional. Nah, dari penjelasan saya di atas, maka saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu faktor internal yang mempengaruhi perilaku organisasi dapat diketahui dari faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu dan perilaku kelompok dalam organisasi. Dan yang kedua yaitu perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan yang ketiga ialah pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi seperti motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan pembelajaran perilaku kelompok juga, dan menekankan bahwa perilaku dalam suatu kelompok adalah cara berpikir untuk memahami persoalan-persoalan dan menjelaskannya secara nyata. Baik, sekianlah presentasi dari video kali saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.